Salam jumpa bersama saya Pater Domi Kevi SVD dalam Sampan. Selamat Tahun Baru buat Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2023. Baru jam-jam pertama, jam-jam awal kita menghadapi 365 hari ke depan di tahun 2023. Saudara-saudariku terkasih, kita sedang berhadapan dengan hamparan waktu yang begitu panjang dan luas. Sebagai manusia, muncul berbagai macam pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Akan seperti apakah hidup kita setelah tanggal 1 Januari 2023 ini? Ini pertanyaan penting mungkin bagi semua orang yang selalu memberi arti pada kehidupan ini. Bagi Anda sekalian yang selalu memberi arti pada hidup, marilah kita mendengarkan apa kata sabda Allah dalam menyongsong hari-hari yang sangat panjang dan penuh misteri ini. Ketakutan kita pasti banyak. Takut gagal, takut sakit, takut kecewa, takut mengalami nasib yang buruk. Apakah ketakutan ini akan mampu menyelesaikan dan memberikan rasa damai ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menunggu kita di depan? Berhadapan dengan perjalanan di padang gurun yang masih panjang, Allah meyakinkan umat Israel melalui Musa untuk terus berjalan. Karena berkat Allah akan menyertai mereka. Ini sebuah harapan yang mau meyakinkan Israel ketika mereka sedang bergumul dengan pengalaman padang gurun untuk kembali ke negerinya. Jika Israel mendengarkan pengharapan yang berasal dari Allah ini, maka mereka akan sampai ke tempat tujuan, yakni negeri asalnya, dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itulah pesan bacaan pertama dari kitab Bilangan untuk menjawab keraguan kita, kecemasan dan ketakutan kita menghadapi bentangan waktu tahun 2023 ke depan. Dalam bacaan Injil, nasib tidak menentu yang dialami oleh para gembala diteguhkan dengan penglihatan mereka diajak ke Bethlehem, ke Palungan, untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus yang lahir di sana. Mendengar berita pengharapan ini, para gembala bergegas ke kandang Bethlehem dan mereka menemukan apa yang dikatakan ternyata sesuai dengan apa yang mereka lihat.
Maria yang mendapat berita gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan melahirkan sang juru selamat, juga muncul berbagai macam pertanyaan di dalam batinnya. Maria hanya berserah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Menyaksikan peristiwa demi peristiwa seputaran kelahiran putranya. Ditambah lagi dengan kehadiran para gembala, orang-orang terkucil dan terbuang, yang pertama kali hadir menyaksikan peristiwa kelahiran Yesus. Maria hanya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kisah Injil hari ini mengajak kita tentang pengalaman ketakutan, kecemasan kita, tentang hidup yang kadang pasti, namun lebih banyak ketidakpastiannya. Yang kadang menentu, namun terkadang juga tidak menentu. Meyakinkan kita bahwa jika kita bersama Tuhan, jika kita mau menjadi anak Allah, maka kita akan menyaksikan kemuliaan Allah sebagaimana yang difirmankan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi, oleh gereja, oleh iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak usah takut, tidak usah terus larut dalam kekecewaan tentang pengalaman tahun kemarin yang mungkin tidak menentu, karena jalan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Tugas kita adalah bergegas menyongsong tahun ini bersama Tuhan. Israel hanya akan mampu sampai ke tanah kelahiran mereka jika mereka menaruh Tuhan di dalam hati mereka, sebagaimana Maria menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya, karena ia percaya jika Tuhan yang bersabda, semua pasti akan terjadi dan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengajak kita untuk terus menjadi anak. Sekalipun sakit, sekalipun kadang kita bingung dengan kehidupan ini, tetaplah berjuang menjadi anak Allah. Karena kepada kita tersedia ahli waris yang diwariskan kepada orang-orang yang percaya, yakni penyelamatan Allah dan berkat Allah serta kasih karunia-Nya yang tak pernah putus. Selamat tahun baru, selamat menjalani hidup. Tuhan memberkati kita semua.